hari ini saya akan membacakan kisah tentang singa Khaybar. Singa Khaybar terdapat dalam buku 64 Sahabat Teladan Utama. Singa Khaybar ini menceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Saya akan membacakan beberapa penggalan kisah. Yuk disimak kisah dari Ali bin Abi Thalib. Anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayi ini akan kuberi nama Haidara, ucap seorang wanita. Wanita mulia itu baru saja melahirkan. Ia menamai bayi lelakinya Haidarah, yang berarti singa. Kemudian suaminya memberi nama Ali, nama yang sangat populer pada saat itu. Maka dikenallah anak itu dengan nama Ali. Lengkapnya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah anak bungsu dari Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali dilahirkan sekitar 8 tahun sebelum masa kerasulan. Abu Thalib adalah paman yang mengasuh Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selama 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan Quraisy. Beliau adalah penjaga Mekah. Tugas beliau adalah memberi minum para jemaah haji yang berkunjung ke Baitullah. Abdul Muthalib sangat dihormati karena kedudukannya itu. Abu Thalib adalah saudara Abdullah, ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali adalah sepupu dari Rasulullah. Ibu Ali bernama Fatimah binti Asad. Fatimah seorang muslimah yang sangat taat. Ketika turun perintah berhijrah, Fatimah menyambut seruan tersebut. Ia meninggalkan Mekah menuju Madinah bersama kaum muslim lainnya karena merajut asa di tempat yang baru. Ali mempunyai saudara laki-laki bernama Thalib, Aqil, dan Ja'far. Masing-masing terpaut 10 tahun lebih tua usianya dibanding Ali. Ali juga memiliki saudara perempuan yang bernama Ummu Hani dan Jumanah. Sebagaimana bangsa Arab lainnya, Ali juga memiliki kunyah. Kunyah adalah nama panggilan. Nama ini biasanya diambil dari nama anak atau nama orang tua. Adapun kunyah Ali adalah Abu Hasan. Abu Hasan artinya ayah dari Hasan. Kunyah ini diberikan karena anak sulung beliau bernama Hasan. Ali juga terkenal dengan kunyah Abu Turab atau ayah tanah. Mengenai kunyah Abu Turab ada kisah tersendiri. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah Ali dan Fatimah istrinya. Fatimah adalah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Ali. Saat itu Rasulullah tidak menemukan Ali. Rasulullah pun menanyakan keberadaan Ali kepada putrinya. "Kemana perginya putra pamanku? Tadi kami ada masalah." Ia kemudian marah dan pergi hingga tak tidur siang di sini. Jelas Fatimah menjawab pertanyaan ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh seseorang mencari Ali. Tidak lama berselang, orang tersebut kembali. Ia mengabarkan keberadaan Ali. Rupanya Ali sedang tidur di dalam masjid. Rasulullah mendatanginya. Ketika itu Ali sedang berbaring, sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutup debu. Rasulullah pun membersihkannya seraya berkata, "Wahai Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, bangunlah." Sejak itu Ali berkunyah Abu Turab. Ali sangat menyukai kunyah yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya.
Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat bersahaja. Bahkan kebersahajaannya terus melekat hingga ia menjadi seorang khalifah. Ali termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ali dikaruniai fisik yang sangat menawan. Tubuhnya kuat dengan perawakan yang sempurna. Tubuhnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Kulitnya sawo matang dengan wajah yang tampan. Kisah berikutnya masih tentang kisah Ali bin Abi Thalib dalam judul Dalam Asuhan Rasulullah. Suatu ketika Mekah dilanda paceklik. Musim kemarau yang panjang melanda kota Mekah dan sekitarnya. Akibatnya banyak orang yang mengalami kelaparan dan penderitaan. Keadaan ini membuat Rasulullah ingin meringankan beban keluarga pamannya. Meski seorang bangsawan, Abu Thalib berharta sedikit. Abu Thalib juga mempunyai tanggungan keluarga yang besar. Kebersahajaan inilah yang membuat Rasulullah ingin membantunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak pamannya yang lain. Pamannya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas termasuk kalangan bangsawan yang berada. Bahkan dibanding saudaranya, Abbaslah yang terkaya. Abbas menyambut ajakan tersebut. Abbas tidak keberatan dengan ajakan kebaikan yang diajukan oleh Rasulullah. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami berniat meringankan beban keluargamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas menjelaskan maksud kedatangan mereka. Abu Thalib menyambut baik keinginan tersebut. Ambillah siapa saja yang kalian inginkan, namun tinggalkan akil untuk kami. Ucap Abu Thalib. Abu Thalib merasa sangat terbantu. Kini bebannya akan lebih ringan. Abu Thalib mempunyai 6 orang anak. Anak yang paling tua bernama Thalib. Dengan nama inilah Abu Thalib berkunyah. Berturut-turut kemudian ialah Aqil, Ja'far, Ummu Hani, Jumanah dan Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih anak yang paling kecil, yaitu Ali. Sementara Abbas memilih Ja'far. Kedua anak Abu Thalib itu kini menjadi tanggungan paman dan sepupunya. Rasulullah mengasuh Ali sebagai balas budi terhadap Abu Thalib, saudara ayahnya itu yang telah mengasuh beliau setelah kakek tercintanya Abdul Muthalib meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Thalib pada saat berusia 8 tahun. Dalam setiap keadaan, Abu Thalib senantiasa memperhatikannya. Bahkan tidak jarang ia lebih diperhatikan daripada anak-anak Abu Thalib sendiri. Meski demikian, Rasulullah tidak lantas menjadi manja. Sebaliknya, beliau tumbuh menjadi anak yang mandiri. Meski masih kecil, namun ia sadar pamannya telah bersusah payah mengasuhnya. Sedangkan pamannya bukanlah orang yang berada. Untuk sedikit meringankan beban pamannya, Muhammad kecil berusaha untuk mandiri. Beliau kemudian mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah. Dengan kerja kerasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan upah. Upah ini diserahkan kepada pamannya. Rasulullah berusaha membantu semampunya. Ali kecil telah berpindah ke rumah Rasulullah. Di sana ia melihat bagaimana Rasulullah mencari kebenaran. Ia juga melihat Rasulullah senantiasa berangkat ke Gua Hira. Ali juga tidak pernah melihat sepupunya menyembah berhala, sebagaimana yang lazim dilakukan masyarakat Mekah pada waktu itu. Dalam asuhan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pribadi yang mengagumkan. Kecerdasannya membuat Ali memahami banyak hal. Ia juga dapat menyerap dengan cepat apa yang diajarkan Rasulullah.
Salah satu hikmah dari dipilihnya Ali, sejak kecil Ali telah terbebas dari kebiasaan jahiliyah kaumnya. Ali pun dapat tumbuh murni sesuai fitrahnya. Tak heran jika Rasulullah sangat menyayanginya, demikian pula sebaliknya. Demikian dua kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.